Kita jumpa lagi dengan episode kedua nih ya, dengan Prof. Musni Umar. Itu apa nih Prof yang kita mau kita angkat nih tentang karut-marutnya bangsa ini, penyebabnya ya. Ya, salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa kita adalah korupsi ya. Masalah ini kan menjadi instrumen yang maha dahsyat untuk menggulingkan Pak Harto. Gitu. Ternyata setelah Pak Harto jatuh, orang makin dahsyat KKN gitu. Ya gitu. Jadi KKN ini harus diberantas. Harus diberantas, dan ini tidak mungkin KKN diberantas kalau tidak ada perubahan secara total. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Insya Allah kita jumpa lagi dengan episode kedua nih ya, dengan Prof. Musni Umar. Bisik-bisik politik kenegaraan nih. Yang sedang hangat-hangatnya ya Prof ya. Itu apa nih Prof yang kita mau kita angkat nih tentang karut-marutnya bangsa ini, penyebabnya ya. Ya, salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa kita adalah korupsi ya. Korupsi. Dan ini banyak sekali yang terlibat di situ. Mungkin lebih lengkapnya KKN kali ya. Ya, KKN. Ya, jadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan masalah ini kan menjadi instrumen yang maha dahsyat untuk menggulingkan Pak Harto. Gitu. Ternyata setelah Pak Harto jatuh, orang makin dahsyat KKN gitu. Ya gitu. Jadi itu yang saya usulkan kita bicarakan masalah itu. Oh gitu ya. Selama ini sebut cuma korupsi, padahal ada 2K ya. KKN ya. KKN. N yang paling parah ya. Ya, N ya sekarang ini. Jadi kalau kembali ke N yang paling parah nih, ya belum lama ini terjadi ya di satu lembaga yang kita bangga-banggakan ya. Iya betul, itu juga bagian dari penyalahgunaan kekuasaan kan. Itu ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang mengenai bebas dan merdeka dari pemerintahan yang bersih dari KKN, dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu ada undang-undangnya. Tapi orang nggak peduli gitu. Itu dilahirkan tahun 1999. Kemana tuh undang-undang itu Prof? Ada undang-undangnya, tapi orang nggak peduli karena dianggap itu dilahirkan di masa Presiden B.J. Habibie kan. Saya pikir undang-undang udah hilang. Enggak, masih ada, masih belum dihapus itu. Gitu. Tapi orang udah lupa itu. Sekarang jarang dibahas ya? Yang dibahas gitu. Karena lagi ramai diamalkan gitu. Lagi ramai diamalkan. Wah, ini menarik ini. Jadi KKN jadi amalan. Amalan sehari-hari gitu. Sudah amalan berjamaah lagi ya. Berjamaah, semua yang berkuasa melakukannya gitu. Tanpa sadar. Memang luar biasa nih. Jadi amalan berjamaah, ya baik yang namanya eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di legislatif paling banyak sekali ya. Iya, legislatif itu paling banyak. Tapi sebenarnya juga di yudikatif terjadi kan. Yudikatif banyak hakim-hakim yang akhir kemudian tersandung kan, Itu yang diketahui oleh KPK, yang diketahui oleh kejaksaan. Tapi lebih banyak lagi yang nggak ketahuan di balik layar. Karena itu mereka yang berprofesi di bidang legislasi, terutama di bidang yudikatif itu, bidang hukum, ya mereka sembunyikan hartanya, tidak atas nama yang bersangkutan, atas nama istri juga enggak, ya biasa family apa gitulah, ya sudah ada hubungan teman lama, tapi kemudian ada juga yang kemudian dia tipu, dianggap itu harta saya sendiri gitu karena dititip. Ya itulah realitas yang kita saksikan. Jadi kalau kita bicara tentang korupsi itu paling tidak ada 3 penyebab orang korupsi itu. Pertama,
corruption by need, karena kebutuhan. Ya. Jadi pegawai kecil akhirnya karena terpaksa, kalau ada kertas, ada apa saja dia ambil, kemudian dia jual. Koperasi by need. Iya, by need, karena kebutuhan, karena keperluan. Jadi betul-betul dengan gaji yang dia terima itu jauh dari cukup. Tadi itu, dengan gaji 1,5 juta saja kan tidak cukup untuk hidup. Apalagi kalau punya anak, 1 atau 2 anak, ada istri, tidak punya rumah. Kalau Habib ini kan punya rumah gede banget tuh. Rumahnya banyak sekali orang di Jakarta yang nggak punya apa-apa gitu. Nah, pada saat seperti itu kalau nggak ada yang nolong mereka, dia akan korupsi gitu. Apa saja yang ada dia korupsi. Tapi korupsi yang dahsyat itu adalah corruption by greed, karena serakah. Dia sudah punya jabatan, gaji oke, walaupun tidak besar, tetapi kan ada tunjangan ini, tunjangan itu, tunjangan macam-macam. Tetap saja masih korupsi gitu ya. Dan itu yang banyak terjadi sekarang ini. Karena dia mungkin dia dari latar belakang miskin, dia nggak mau anaknya jadi miskin, keluarganya jadi miskin, mumpung ada kedudukan. Kalau sudah pensiun, kan tidak mungkin bisa korupsi lagi. Maka dengan keserakahan yang dia miliki ini dia lakukan, ya dia melakukan itu. Jadi corruption by greed, serakah betul gitu ya. Pokoknya nggak puas-puas, udah punya rumah, udah punya apartemen, udah punya mobil itu puluhan mobil mewah di rumahnya, nggak puas, kepingin lagi. Nah, tapi ada korupsi yang juga sekarang melanda di negeri ini, corruption by political interest, karena interest politik. Jadi dia ingin jadi presiden, dia ingin jadi gubernur, dia ingin wali kota, ingin apa, anggota DPR, dan itu memerlukan uang. Kalau dia hanya gajinya saja nggak mungkin membiayai, mampu membiayai begitu mahalnya biaya politik itu sendiri. Jadi terpaksa bisa jadi dia kerjasama dengan pihak ini, pihak itu, apa semua. Tetapi kalau kerjasama untuk korupsi juga ada pasal 33 KUHP bahwa itu kerjasama, kerjasama kena hukuman juga, dia turut serta di situ, Pak. Tapi ada selain itu, karena kepentingan politik, by system, corruption by system. Karena sistem yang udah begitu, kalau kita nggak korupsi, kita akhirnya tersisihkan, terpinggirkan, termarginalisasi gitu. Jadi terpaksa ya ikut korupsi lah gitu ini ya. Misalnya ambil contoh di DPRD, kan kemarin-kemarin banyak anggota DPR yang kesandung korupsi itu. Kenapa mereka akhirnya kesandung? Karena yang lain mau dapat ini, ya kita diam saja gitu ini, tapi akhirnya ya kita dapat bagian juga. Tapi ketika terbongkar, nah kena semua, kena semua gitu. Jadi sistem yang terbangun yang sudah koruptif itu, akhirnya orang tidak punya pilihan kecuali melakukannya. Kalau Anda tidak korupsi, Anda disisihkan, dipinggirkan, disingkirkan. Itu sistem. Jadi bagaimana memulainya ini? Dari mana kita mulainya? Jadi akhirnya itu mesti ada kekuatan politik. Jadi ada political will yang sangat kuat dari presiden bahwa ini enough korupsi. Enough is enough. Kalau dan semua di kabinet itu tidak boleh ada yang korupsi. Kalau presidennya diam-diam saja, ya pesta pora, menteri pesta pora menggunakan. Satu contoh yang pernah disampaikan kepada saya, Allah yarham itu, Bedu Amang ya, Profesor Bedu Amang itu. Saya bilang, kenapa ini Bang, orang masih impor beras? Ya ini impor ini semua, itu banyak komisinya. Yang dapat komisi itu bukan saya saja, bagi-bagi ke sana kemari, apa semua dapat bagian. Nah, itu terjadi di era Orde Baru. Karena saya mahasiswa, kalau datang ya saya ngobrolan, diajak makan gitu. Jadi saya ceritalah begitu. Nah, sekarang ini apa yang pernah terjadi di era Orde Baru dijalanin lagi sekarang. Kalau nggak salah beliau itu pernah jadi kabulok ya? Kabulok dia. Jadi waktu dia kabulok lah saya suka datang. Sore-sore ngobrol. Nah, kalau ada ini ada lagi makan, ikut makan gitu ini ya. Jadi begitulah dicerita pada saya.
Nah, sampai sekarang ini nggak pernah lupa saya apa yang dia pernah ceritakan. Oh, pantas ini doyan banget nih para pejabat ini impor. Karena di dalam impor itu ada komisi. Nah, bagi-bagilah semua gitu. Nggak ada yang nggak kebagian di situ. Nah, tapi akhirnya apa yang korban rakyat, petani ini seharusnya uang itu kan dibelikan kepada petani. Biarlah harganya mahal, tapi petani dapat dapat bagian dari mahalnya beras itu, mahalnya berbagai kebutuhan pokok itu. Tapi petani kan nggak dapat apa-apa. Yang dapat itu adalah elitnya. Jadi itulah yang sebutkan rente ekonomi. Jadi keadaan ini betul-betul memprihatinkan. Tapi saya yakin kalau ada presiden yang memang rekam jejaknya bebas dari korupsi, pasti itu terjadi. Ambil contoh misalnya di Malaysia. Malaysia itu di masa Anwar Ibrahim ini nggak ada orang berani korupsi di pemerintahan. Oh, tiap hari ada kampanye, bahkan orang-orang yang diduga korupsi itu dilaporin di mahkamah. Mahkamah itu di yudikatif ya, dia kehakiman untuk diperiksa untuk apa gitu. Jadi lembaga korupsinya itu efektif jalan untuk menyelidiki itu dan orang nggak berani. Jadi korupsi itu tergantung presidennya aja kalau di Indonesia. Kalau presidennya ya diam-diam aja apa semua, ya sudah korupsi tidak akan pernah berhenti. Jadi, nah ini korupsi banyak sekali ini ya bahayanya. Ambil contoh misalnya pembangunan proyek itu, pembangunan jalan di berbagai daerah itu baru 1 tahun udah rusak jalan itu. Jadi itu jalan tidak pernah normal. Coba waktu terjadi tsunami di Aceh tahun berapa itu? Tahun 2004 sampai sekarang jalan yang dibangun oleh Amerika, oleh Turki, oleh Eropa yang bangun itu masih mulus jalannya. Padahal sudah berapa tahun. Tapi yang dibiayai oleh pemerintah dari APBN, APBD itu 1 tahun udah rusak semua. Dan itu beberapa waktu lalu kan Jokowi pergi ke Lampung. Dia masuk jalannya rusak semua. Itu bukan tidak dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, mengapa ini cepat sekali rusak? Karena dipotong di situ dikorupsi. Kalau anggarannya misalnya 1 miliar yang dipakai untuk ini jalan itu bisa jadi setengahnya saja. Selebihnya sudah bagi ini, bagi sana contoh. Jadi kalau Indonesia yang kaya raya ini tidak diselesaikan masalah korupsi, juga tetap aja kita menderita semua. Ya, jadi ini perbaikan negeri ini tidak hanya masalah pemerintahannya, memilih para menteri-menteri yang kredibel apa semua, tetapi juga mengatasi masalah korupsi di antaranya. Kemiskinan ini nggak mungkin bisa diatasi kalau orang masih korupsi. Karena dana itu akhirnya habis dikorupsi oleh orang-orang tertentu. Nah kemudian di penjara katakanlah 5 tahun. Setelah itu dia keluar kaya raya, masih kaya raya apa semua. Dan masih dihormati orang, masih tepuk tangan, masih apa gitu. Karena apa? Karena rakyat itu dia nggak peduli uang itu dari mana. Yang penting kalau dia datang ke rumah dikasih sango, dikasih apa gitu. Kalau ada hajatan datang kasih uang gitu apa. Itulah masyarakat kita apa. Ini masyarakat miskin, Pak. Jadi dia butuh bantuan. Nah, bantuan itu dari koruptor pun ya jadi masalah, Pak. Itulah masyarakat kita gitu. Dan inilah yang membuat negeri yang kaya raya ini tidak terurus, Pak. Nah, jadi pemerintahannya lemah begitu. Karena dia lemah, tapi sebenarnya nggak bisa katakan lemah juga. Sebab misalnya Pak Jokowi ini, itu dia kendalikan, dia kuasai DPR itu. Dia kuasai juga ini yudikatif. KPK dia, MK dia kuasai. Dia kuasai juga MA apa semua. Itu hakim-hakimnya pada bisa dikendalikan, bisa apa? Nah, didugalah dikendalikan. Jadi itu KKN namanya kekuasaan ya. KKN kekuasaan semua ya dikendalikan lah semuanya. Dipelihara ya. Tetapi
dampaknya itu lebih banyak merugikan masyarakat. Misalnya korupsi kenapa meraja? Nggak ada kontrol. DPR itu dibiarin aja. Mereka justru memanfaatkan kedudukan mereka untuk ngumpulin uang. Apalagi menjelang pemilu kan? Menjelang pemilu perlu uang banyak apa semua. Jadi dari mana uangnya? Dia hitung-hitung. Kalau dari honor saya itu paling-paling 5 miliar. Padahal untuk biaya kehidupan sehari-hari, kemudian untuk macam-macam kegiatan, itu uang bisa tinggal 1 miliar sisanya. Setelah dia berkuasa 5 tahun, mungkin masih ada 5 miliar, 1 miliar. Nah, untuk kampanye memerlukan 10 miliar, dari mana itu uang? Mungkin 5 miliar, 10 miliar, bisa lebih besar dari itu. Dari mana uangnya kalau bukan penguasa? Itulah akhirnya mereka berkolusi. Kolusi KKN di situ, Pak, KKN. Jadi pemerintah menjalankan pemerintahannya. Tapi bagianku bagaimana bagian kami? Ya, bagi-bagian lah semua untuk persiapan pemilu dan sebagainya. Jadi ke depan ini memang nggak ada pilihan kecuali melakukan perubahan. Berarti kalau kita lihat ini kos politik yang tinggi yang membuat korupsi itu ya? Iya, bisa kos politik mahal. Ini kenapa terjadi kos politik mahal ini? Pertama karena rakyat kita itu kan miskin. Udah miskin begitu, nggak mau datang memilih, nggak mau ikut kampanye kalau nggak dikasih uang. Budaya, menjadi budaya. Jadi diciptakan sebagai budaya. Akhirnya itu anggota DPR itu harus mencari uang dari manapun. Sama juga dengan calon bupati, sama juga dengan calon wali kota, sama dengan calon wakil gubernur, sama dengan calon presiden, wakil presiden ini harus punya uang yang banyak. Apalagi negeri ini besar ya, harus keliling ke sana kemari. Nah, dengan kondisi kayak begini, maka ini siapapun yang memerintah, kalau dia tidak punya political will yang kuat, kemudian keberanian politik yang luar biasa, yang dihadapi ini orang-orang yang berkuasa lama, banyak uang. Kalau dikasih bagian, kasih apa gitu, selesai apa semua. Berarti berat perjuangannya ya? Iya, bisa saja menjelang pemilu ini para koruptor itu menyumbang kepada ini, kepada paslon-paslon ini, calon itu sendiri. Selain itu juga para pengusaha. Jadi investasi politik ya? Iya, investasi politik. Jadi investasi politik itu bisa dilakukan mereka yang kaya raya dari kekuasaan, takut kebongkar kekuasaannya, dia bagi juga. Tetapi pengusaha ini memang sudah kolaborasi, udah nyatu sekarang ini. Jadi kebijakan siapapun, kebijakan seorang presiden itu disetir oleh pengusaha. Kenapa disetir pengusaha? Karena mereka udah investasi, investasi sebelumnya. Investasi sebelumnya. Akibatnya apa? Ini presiden terpilih tidak punya keberanian untuk melakukan perubahan. Nah, jadi dalam kondisi sekarang ini kita menduga keras dengan berhimpunnya orang-orang kaya di di paslon tertentu itu justru untuk kepentingan mereka gitu. Untuk melanggengkan kekuasaan, melanggengkan KKN, keberlanjutan korupsi nepotisme. Dan sekali lagi, ini nggak mungkin bisa terselesaikan masalah ini kalau tidak ada perubahan. Nah, disinilah pentingnya orang-orang Pak Anies itu bekerja keras untuk turun ke lapangan dalam rangka mempengaruhi masyarakat hingga masyarakat itu betul-betul sadar dan mau mengikuti perubahan atau mendukung perubahan itu, mengkampanyekan perubahan. Karena hanya dengan perubahan Indonesia akan lebih baik dari di masa lalu maupun sekarang ini. Prof, kembali lagi ke KKN tadi ya. Kembalikan ke leader ya, pemimpin ya. Kalau kita melihat saat ini salah satu kandidat ya, yang calon pemimpin ini kan sudah kita lihat realita ya, kenyataan beliau memimpin gubernur selama 5 tahun. Sebelum beliau memimpin sebagai gubernur ya, Anies Baswedan itu dia membuat KPK DKI. Dibuat KPK DKI, dia pelajari dulu, dia kirim timnya itu untuk mempelajari gimana sistem kerja di Pemda setempat.
tim itu bekerja secara maksimal. Setelah itu baru beliau masuk ke situ kan. Setelah masuk ke situ KPK itu berjalan lancar. Nah, berjalan dengan waktu hampir 5 tahun beliau berkuasa, tidak ada korupsi kan. Tidak ada korupsi yang konkret ya, walaupun sudah dibongkar dengan segala macam cara, dikondisikan dengan segala macam cara, karena memang tidak ada korupsi kan, tidak ada yang terbukti kan. Bahkan beberapa kali dituduhkan ya, semacam ada tentang proyek ini, semuanya terbantahkan gitu. Mungkin ada nggak harapan, secerca harapan ke depan bila beliau nanti terpilih sebagai presiden di 2024 tadi bisa melakukan hal yang sama kira-kira menurut Prof. Al-Musni? Kalau kita melihat pemimpin dimanapun di seluruh dunia itu banyak ditentukan dari perjalanan hidup seseorang itu, yang kita kenal sekarang ini rekam jejaknya gitu, track recordnya gitu ya. Kalau orang itu dia jujur, kemudian juga dia pilih timnya itu yang baik-baik, dia bisa kendalikan, itu dia bisa melakukan banyak perubahan, perbaikan gitu ya. Ambil contoh misalnya Pak Anies di Jakarta, betul sekali itu, dia membentuk KPK yang diketuai oleh Bambang Wijayanto. Bambang Wijayanto itu mantan wakil ketua KPK. Dan ketika mereka mulai bekerja, direview semua, dan juga dia selalu ingatkan jangan sampai terjadi korupsi. Hasilnya itu banyak. Pertama, pemerintah DKI yang tidak pernah mendapatkan WTP, WTP itu ini apa? Wajar tanpa kecuali ya. Betul. Dari PPTK ya. Iya, dari ini bukan PPTK, dari BPK ya. BPK ya. BPK. WTP itu Pak Anies peroleh. Kemudian terus menerus dipelihara. Sampai setiap tahun ya. Iya, lihat selama 5 tahun Pak Anies peroleh. Masalah itu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua, anggaran yang digelontorkan itu betul-betul diusahakan untuk sebesar-besarnya manfaat. Jadi proyek yang dibangun Pak Anies itu tidak hanya memberi manfaat, tetapi memiliki impact, dampak ke masyarakat itu sendiri. Langsung ya? Langsung. Misalnya ambil contoh ini JIS. JIS itu apa? Kita kan ada dampaknya. Apa impactnya pada masyarakat? Jadi akhirnya orang-orang yang berolahraga itu, anak-anak muda itu terdorong untuk ini, untuk berlatih, untuk apa? Karena fasilitasnya ada dan dibangun JIS itu tidak hanya satu tempat, tetapi dalam bentuk lapangan olahraga, lapangan sepak bola itu di 5 wilayah di DKI. Dan itu standarnya standar FIFA. Begitu bagus apa semua. Nah itu jadi pembangunan itu memberi dampak yang positif bagi masyarakat. Dan itu bisa terlaksana dengan baik karena diminimalisir korupsi. Ambil contoh lagi yang lain misalnya. Itu jalan diperlebar di Tamrin, kita tahu sendiri. Saya hampir tiap minggu saya jalan kaki di situ ya, jalan kaki Tamrin sampai Sudirman apa semua. Dan itu bagus sekali, bukan hanya bagus tetapi juga sampai sekarang masih kuat. Pak Anies kan dia bangun itu kalau nggak salah sebelum COVID ya, sebelum COVID. Sampai sekarang sudah berapa tahun itu tidak ada yang rusak apa. Kenapa? Karena perencana pembangunan proyek itu dengan anggaran yang ada itu tidak dikorupsi. Tidak dikorupsi. Beda sekali yang kita saksikan di berbagai daerah di luar Jawa ini, banyak sekali, terutama jadi standar mutu produk itu produk ini karena tidak anggaran ya. Saya ini orang dari kawasan timur Indonesia. Itu kalau kita pergi ke daerah itu lebih banyak jalan yang rusak daripada yang baik. Padahal setiap tahun itu keluar anggaran, tapi tidak pernah baik. Kenapa? Karena dikorupsi, disunat sana sini dan itu bisa sampai 40% itu anggaran itu disunat di situ. Nah, jadi ini yang kita saksikan sebagai contoh kasus di Jakarta. Banyak sekali yang dilakukan Pak Anies itu
dan pembangunan itu kemudian menjadi ikon kemajuan Jakarta. Ambil contoh misalnya apa itu jembatan penyeberangan. Ya. Jembatan penyeberangan itu yang dibangun bagus sekali gitu. Kalau dari bawah kita lihat indah sekali, dari atas juga kita foto-foto apa semua, apalagi di jalan Sudirman ini sudah lebar-lebar jalan. Saya biasa jalan kaki di situ nyaman sekali. Semula nggak ada orang jalan kaki situ. Yeah. Sekarang ini kalau pagi kita lihat banyak, sore juga banyak. Nah, jadi dari tempat dia bekerja kira-kira 300 meter, 400 meter, dia nggak naik motor lagi, nggak apa, dia jalan kaki aja karena sehat, apa semua. Pagi jalan kaki. Belum lagi taman-taman ya. Apalagi taman-taman, semua taman ini dibangun rapi semuanya, dan menjadi apa itu indikator kemajuan kota itu. Jadi ini contoh kecil ya. Iya, contoh kecil, dan itu sudah dibangun tidak cepat rusak. Ya. Bukan hanya karena dirawat, tetapi karena tidak dikorupsi. Pengusaha itu boleh dapat keuntungan, tetapi aparat yang berhubungan dengan pengusaha itu jangan ambil korupsi lagi. Yeah. Misalnya Pak Anies itu kalau diambil saja 5% dari proyek selama 5 tahun dia berkuasa, itu nggak perlu dia susah kampanye untuk sekarang Pak. Yeah. Tapi kalau itu dia ambil, kan pasti kebongkar juga, karena pasti aja ada yang usil. Orang nggak korupsi aja sudah dilaporin bola-balik ke KPK, apalagi korupsi. Kalau itu dia lakukan 5% saja, itu semua kampanye yang dia lakukan tidak perlu mengeluarkan, tidak perlu bersandar kepada Pak Surya Paloh gitu. Tapi nyatanya dia nggak korupsi, nggak apa. Contoh yang paling menyedihkan gitu, yang Alexis ya. Kita tahu Alexis itu tempat apa itu hiburan lah di situ yang memang kebal sekali. Ternyata kemarin ini terbongkar di media, dia menyewakan tempat di Kertanegara untuk Firly Bahuri kan. Firly Bahuri itu. Nah, Firly Bahuri pantas saja Firly Bahuri bersemangat sekali untuk mentersangkakan Pak Anies itu sampai bola balik sudah. Bahkan diberitakan sebelumnya Pak Anies pas selesai gubernur sudah mau ditangkap katanya korupsi. Tapi setelah dilakukan penelitian apa semua, tidak ada korupsi. Jadi Pak Anies itu berusaha tidak melakukan itu, dan akibatnya pembangunan di Jakarta itu berjalan dengan baik. Walaupun 2 tahun loh Pak. 2 tahun itu terjadi COVID dan APBD DKI itu merosot sampai 40%. Jadi sampai ada orang yang di DKI itu ngomong pada saya, Pak Anies itu berkah sekali dia memimpin Jakarta. Apalagi kalau 5 tahun ya. Iya. Ya 5 kan itu 2 kan tahun. Selama 5 tahun, 3 tahun kan COVID iya, kan. Dana yang begitu biasa. Jadi 2 tahun itu maksimal. APBD-nya itu merosot sampai 40%. Tapi itu juga masih bisa membangun, bisa bangun ini. Jadi ada orang DKI yang bilang pada saya, Anies itu berkah sekali dia memimpin DKI. Bagaimana sekarang ini katanya, sudah normal, sudah apa, tetapi DKI mengalami defisit anggaran 5 triliun. Akibatnya itu banyak proyek terhambat, itu yang namanya PPSU itu, tukang sapu, tukang apa, banyak yang dikeluarin Pak. Alasannya karena sudah umur 55 tahun katanya. Padahal umur 60 tahun, 70 tahun masih bisa kuat tuh. Seperti kita lihat di Singapura itu, orang yang bersihkan apa semua itu kan orang-orang yang udah tua, udah pensiun apa semua, tetap efektif mereka. Di Jakarta, padahal mereka itu gajinya kan enggak seberapa. Di PHK tidak ada apa itu deposito mereka, tabungan mereka, bagaimana susahnya mereka itu. Di era sekarang ya? Di era sekarang ini Pak, era sekarang ini. Yang era sebelumnya kan enggak? Enggak, di masa Pak Anies itu enggak ada, padahal udah kena COVID itu. Jadi proyeknya ada di reschedule, kemudian KJP Plus tetap jalan, KJP Plus itu Kartu Jakarta Pintar Plus, KJS Plus, Kartu Jakarta Sehat Plus, ditambah lagi yang namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Mahasiswa Unggul, yang puluhan ribu orang diberikan beasiswa itu, kalau nggak salah 11 juta per 1 semester dikasih untuk biaya hidup, uang kuliahnya dibayarin apa semua, di mana saya warga Jakarta kuliah,
itu tidak ada pemotongan sama sekali. Jadi artinya apa? Maka saya bisa paham, ya berkah itu memimpin. Kalau orang nggak korupsi itu, ini Indonesia ini kaya raya, bisa maju, bisa apa. Tapi sekarang ini orang korupsi, akhirnya apa? Yang korban kita semua, rakyat semua korban gitu ini ya. Ulah segelintir orang, rakyat yang nah menderita. inilah yang harus kita perbaiki. BEP ini kita harus perbaiki. Betul. Gimana perbaikinya? Rakyat itu harus memilih Pak Anies dan Muhaimin dalam pemilu yang akan datang. Jangan lagi milih yang lain gitu. Kalau Anda tidak memilih, maka korupsi akan merajalela. Nepotisme, korupsi, kolusi nepotisme tetap berjalan lewat. Yang kaya semakin kaya. Keadilan hukum tidak ada, keadilan ekonomi tidak ada, keadilan pendidikan tidak ada. Jadi kita nggak ada pilihan. Ini pilihan terbaik untuk keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Selain presiden dan wakil presiden, juga perlu masyarakat ini memilih caleg-caleg. Nah, ini yang penting. Kuncinya nanti ada di caleg-caleg. Jadi betul tuh, Beb. Itu juga harus memilih partai-partai politik yang caleg-calegnya partai-partai politik yang menjadi pengusung Pak Anies. Sebab kalau dukungan rakyat ini dengan pertolongan Allah, Anies terpilih menjadi presiden, kalau anggota DPR dari ini PKS, dari Nasdem, dari PKB, Partai Umat, itu Mas Yumi jangan lupa. Oh, itu tidak ikut pemilu. Kalau itu tidak ada di DPR atau minim di DPR, maka semua kebijakan itu akan dimentahkan oleh DPR RI. Jadi rakyat itu selain memilih Pak Anies, pilihlah para caleg dari partai-partai pengusung Pak Anies. Dan pendukung ya. Pengusung ya, pengusung. Dengan demikian maka kita harapkan pemilu 2024 inilah sebenarnya starting point, awal mula kita melakukan perubahan-perbaikan negeri ini sebagai manifestasi dari kita melakukan reformasi. Reformasi sudah 25 tahun, tapi reformasi ini nggak jalan. Kenapa? Karena hanya ganti Pak Harto saja. Ganti Pak Harto, ganti ini, ganti. Tapi sistemnya masih bobrok, orang-orangnya nggak diganti. Sekarang ini coba, orang-orang Pak Harto masih berkuasa apa? Subhanallah. Coba lihat Pak Wiranto, masih berkuasa. Betul. Itu semua jenderal-jenderal masih berkuasa semuanya, nggak ada perubahan. Bahkan tetap mereka semakin kuat apa semua. Nah, jadi ini mereka pasti tidak mau dirubah. Wajarlah manusia, tapi rakyat harus bertekad, harus bersatu untuk melakukan perubahan demi Indonesia yang kita mimpikan. Indonesia yang kita inginkan, yaitu yang keadilan dan kemakmuran untuk semua rakyat Indonesia. Begitu, Beb ya? Jadi KKN ini harus diberantas. Harus diberantas, dan ini tidak mungkin KKN diberantas kalau tidak ada perubahan secara total. Perubahan itu tidak berarti semua yang ada itu dirubah. Jadi yang ada itu ditingkatkan kalau baik untuk rakyat, memberi dampak pada rakyat. Seperti KJP Plus itu, Kartu Jakarta Pintar Plus. Itu kan produknya Jokowi. Tapi Pak Anies lihat, oh ini baik untuk rakyat, kita taruh plus. Akhirnya ditambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini. Nah, itu. Kemudian selain tadi ditingkatkan, juga apa yang ada itu kemudian dikoreksi. Kalau yang baik jalan, kemudian yang tidak baik tidak jalan. Kemudian yang ketiga, perubahan yang akan dilakukan, menghentikan yang tidak memberi manfaat pada rakyat, tidak memberi dampak pada rakyat. Kita banyak sekali yang tidak memberi manfaat. Kemudian yang terakhir, yang keempat dalam rangka perubahan ini, semua program yang ada itu dimasukkan di situ. Dimasukkan nilai-nilai keadilan, bukan nilai keadilan. Program-program yang mendorong untuk terwujudnya keadilan dan kemakmuran. Nah, misalnya ambil contoh
Di bidang pendidikan, kita tahu pendidikan itu sangat penting dan sekarang mahal sekali di perguruan tinggi. Nah, bagaimana mewujudkan keadilan? Program di bidang perguruan tinggi itu dimasukkan di situ. Itu harus dibiayai negara. Dan orang-orang yang tidak mampu masuk di situ, yang pintar-pintar apa semua. Jadi itu yang harus dilakukan. Sama juga dalam bidang hukum dimasukkan di situ unsur keadilan. Dengan demikian hukum itu tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tapi rata, equality before the law. Jadi ada kesamaan di mata hukum, bukan cuma slogan kemudian juga dalam bidang ekonomi, yang kaya tetap kaya, tapi yang miskin itu dikasih kaya juga supaya merata dan adil dan makmur semuanya. Begitu. Jadi kalau kembali lagi ke KKN yang memang kita lihat di rezim 2 periode ini kan merajalela ya. Begitu banyaknya kekayaan pejabat-pejabat yang tanda kutip ya bermasalah ya. Nah, menurut Prof ini apa nih solusi keluar nanti andaikan di 2024 nanti itu terjadi perubahan terjadi perubahan sehingga bebenah ya. Apa kira-kira triknya supaya katakan yang kaya uang-uang yang tadi itu nggak jelas dari mana itu apa dikembalikan kepada rakyat atau seperti apa? Ya, jadi gini, kita mesti tidak bisa kita melakukan perubahan total ya. Itu mesti bertahap. Apa yang paling penting dilakukan? Pertama, menyetop yang namanya KKN. Jadi jangan lagi rezim baru itu melakukan korupsi. KKN tidak boleh lagi melakukan. Kedua, secara bertahap memperbaiki sistem itu sendiri. Nah, kemudian hukum itu dihidupkan kembali. Lembaga-lembaga hukum seperti KPK, Pak Anies kan sudah mengatakan harus dibersihkan. KPK itu harus dikembalikan sebagai tujuan utama didirikan. Artinya dia independen. Jadi siapa saja yang melakukan korupsi dia pantas untuk disidik dan diselidiki gitu. Jadi ya begitulah barangkali yang banyak harus PR ya. Banyak PR, tetapi sekali lagi kepolisian. Ya banyak PR, tapi kita yakin bisa kita lakukan satu perubahan mendasar manakala rakyat terpanggil untuk melakukan perubahan, gitu. Mungkin juga bisa diadakan semacam investigasi ya kekayaan pejabat ya. Ya itu nanti kalau KPK kemudian lembaga-lembaga penegak hukum sudah dibersihkan, itu mereka pasti melakukannya, melakukannya. Jadi nggak usah kita melebar ke sana. Yang penting lembaga-lembaga penegak hukum itu harus dikembalikan sesuai fungsinya dulu. Sesuai fungsinya dulu. Nanti mereka kemudian melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi orang-orang yang kredibel di bidangnya ya. Kredibel, lembaganya juga ditata kembali, undang-undangnya ditata kembali gitu. Memang saat ini menyedihkan, di KPK banyak terjadi korupsi, di MK juga sama, di BPK kemarin ada beberapa yang ketangkap. Ya betul, teman saya, bukan beberapa teman-teman saya itu. Iya, BPK tiba-tiba yang bebenah ada tertangkap, di situ terlibat juga. Gitu. Iya, Pak Ahmad Kosasih siapa itu? Ahsanul Kosasih. Ahsanul Kosasih itu teman saya itu. Kalau saya pergi ke sana, ya gimana Pak Mus? Ternyata korupsi apa semua. Jadi itu banyak teman saya yang kena korupsi, termasuk sekretaris Mahkamah Agung. Iya, jadi ke Mahkamah Agung dapat 5 orang. Iya, sekretaris di Mahkamah Agung itu teman saya. Jadi hampir semua lembaga ya. Iya, saya udah pergi ke sana sampaikan, Bang, hati-hati Bang. Suap sekma sebelumnya udah masuk penjara, nanti Abang ya masuk. Ternyata lupa daratan semua. Jadi kekuasaan itu enak Pak. Berarti PR ke depan ya luar biasa ya. Oh luar biasa besar, luar biasa besar. Tapi kalau rakyat memberi kekuasaan kepada Pak Anies melalui pemilu dengan kecerdasannya Pak Anies, kepintarannya dan kebersihannya itu dengan rekam jejak di Jakarta itu dia bisa selesaikan. Ya, mungkin Prof juga titip pesan ya kepada calon nanti yang terpilih ini,
betul-betul nanti membentuk kabinet itu betul-betul kabinet yang Iya, kita mumpuni harus jadi begini, Beb. Kita harus ngomong, speak up. Sama ini, saya dengar beritanya sudah dibentuk tim pemenangan Pak Anies. Ya, silakan. Kita ucapkan selamat saja mereka. Tapi kita juga kontrol pada mereka. Jadi Habib punya podcast ini, bukan terus kita suarakan. Jadi speak up, jangan kita diam, jangan hanya dulu. Jangan jadi penonton ya. Jadi penonton, speak up, menyampaikan kebenaran, mendorong pemenangan Pak Anies, tapi juga orang-orang yang duduk di situ kita harus kritisi gitu. Apapun yang kita buat, semampu kita kontribusikan ya. Ya, betul. Jangan tidur, jangan lengah, jangan patah semangat. Mas, makanya saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kesediaan Prof. Musni Umar datang ke sampai salah jalan dan harus dipandu ini Gojek untuk sampai di sini. Mudah-mudahan ini akan episode berikutnya diharapkan karena banyak sekali ilmu yang harus kita gali dengan ahli, udah profesor, rektor, tambah lagi ahli sosiolog ya, luar biasa. Mudah-mudahan hingga memberikan proses pencerahan kepada ilmu masyarakat. Itu sebenarnya jangan Anda merasa udah banyak ilmu. Allah itu memberi kita ilmu itu sedikit saja. Firman-Nya itu, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Aku hanya memberi ilmu kepada kamu hanya sedikit saja. Jadi jangan merasa kita banyak titel sudah segala yang nggak ada itu. Ya, tapi kita banyak sekali yang tapi kita jangan lupa tahu. juga sampaikanlah walaupun satu ayat kan gitu. Ya, betul. Karena dari satu ayat itu kan bisa kemana-mana. Betul, bisa kemana-mana. Daripada kita jadi penonton. Ya, betul. Jadi di podcast ini juga salah satu kita tujuannya itu Prof. Iya, betul Pak. Ini. Baiklah. Bisik-bisik kenegaraan sedikit tausiah dengan Prof. Musni Umar ini semakin tajam dan menarik ya. Insya Allah menambah semangat kita nih di Peace dan Khas Channel ini. Ada narasumber baru, sahabat lama sebetulnya udah lama janjian, cuma baru sempat waktunya sekarang ini sempat podcast. Insya Allah ke depan akan banyak lagi isu yang kita publikasikan ke publik ya. Kita juga ada semacam jejak pendapat, polling yang ada di di YouTube. Selalu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada publik, ya mereka ikut sharing ya, supaya kontribusi kepada khususnya masyarakat luas ya, sehingga sebagai proses pencerahan ya, bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih banyak Prof. Musni Umar. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini Allah kabulkan ya. Amin. Menjadi amal jariah kita ya. Nah, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.